Salam sehat keluarga besar Universitas Ngurah Rai, khususnya buat adik-adik mahasiswa yang sedang belajar, yang sedang mengikuti perkuliahan di Universitas Ngurah Rai, dan adik-adik calon mahasiswa yang akan bergabung dengan Universitas Ngurah Rai. Bersama saya Tirka Widanti dalam acara Meet and Greet hari ini, yang kita menghadirkan para alumni Universitas Ngurah Rai, baik yang ada di program Pasca Sarjana maupun yang ada di program Sarjana. Nanti kita akan membuat acara seperti ini setiap saat, menjumpai para alumni kita. Baik, hadir bersama saya Bapak I Bagus Anom Suyatmike SEMH. Beliau adalah seorang area manager di Bank Mandiri Cabang Denpasar. Apa kabar, Pak Bagus? Baik, Bu Prof. Iya, gimana? Nah, hari ini tidak kerja ya? Hari Sabtu kebetulan. Oh, hari Sabtu tidak bekerja. Ya, kalau dosen bekerja, Pak Bagus ya. Iya. Boleh diceritakan sedikit, Pak Bagus sekarang ada di mana? Maksudnya profesinya Pak Bagus sekarang apa? Sebagai apa begitu? Terima kasih Bu Prab. Terima kasih teman-teman semua. Salam sehat selalu. Kami dari alumni MH Angkatan 9, Bu. MH itu apa ya? Magister Hukum. Ya, Magister Hukum Angkatan 9, Bu. Jadi produknya COVID berarti ya? Ya, benar, pada Bu. saat COVID ya, pada Pak saat Bagus COVID, kuliah ya. Pada saat COVID kebetulan saya bertugas di cabang Banyuwangi. Cabang Banyuwangi, sehingga tidak meninggalkan pekerjaan, bisa juga kuliah dan juga sambil bekerja begitu. Benar, Bu. Yeah. Kalau profesi saya sekarang fokus di bagian legalnya, Bu, untuk menyelesaikan permasalahan debitur-debitur kami yang mengalami permasalahan keuangan. Demikian. Challenge keuangan. Ya, jadi Pak Bagus Anom Suyatmike ini bekerja sebagai area manager di Bank Mandiri Cabang Denpasar saat ini ya, dan membidangi legal. Itu sebabnya Pak Bagus saya dengar juga saat ini sedang kuliah ya, juga sarjana hukum begitu ya. Benar, padahal Bu, sudah lulus magister hukumnya. Boleh diceritakan sedikit kok bisa seperti itu tuh, S2-nya dulu kemudian nyambung ke S1 begitu ya. Benar, Bu Prof. Kebetulan kami mengkhususkan sekarang lebih linear ke bagian hukum, Bu. Bagian hukum. Jadi saya mengulang lagi untuk yang proses S1 sarjana hukumnya. Dan saat ini saya di semester 5, Bu. Semester 5. Ya. Nah, jadi begini adik-adik mahasiswa, terutama yang sedang kuliah dan juga yang akan menjadi mahasiswa di Universitas Ngurah Rai. Pak Bagus ini bekerja di Bank Mandiri dengan sarjana ekonomi. Nah, sarjana ekonomi. Kemudian karena sudah lulus S1, boleh dong juga sudah ikut di MH Magister Hukum. Namun dalam perjalanannya tuntutan karir mengharuskan Pak Bagus ini harus fokus di satu bidang di bank di mana beliaunya bekerja, yaitu bagian legal. Nah, bagian legal ini yang berhubungan juga dengan lawyer dan lain sebagainya mengharuskan juga harus linear katanya, harus sarjana hukum dulu. Itu sebabnya S2 dulu. Loh, kok boleh S2, Bu? Kan belum S1 hukum. Nah, beliaunya menggunakan ijazah SE-nya ya pada saat
melamar di MH pada saat mendaftar di program pasca sarjana Universitas Ngurah Rai, khususnya di Magister Hukum. Sehingga Magister Hukum dulu, nah sekarang kuliah juga di semester 5. Nah, ini merupakan suatu pengetahuan juga adik-adik ya. Bagi yang ingin menjadi lawyer, wajib hukumnya harus melalui sarjana hukum dulu, strata 1, baru boleh entah itu ke MH, entah itu ke doktor ilmu hukum atau terserah. Tapi S1 wajib SH, sarjana hukum. Nah, baik, Pak Bagus nih, saya atau kami ingin juga tahu kesan-kesannya Pak Bagus selama berkuliah di Universitas Ngurah Rai. Ada enggak sesuatu yang mungkin Pak Bagus kenang begitu? Terima kasih Bu Prab, terima kasih rekan-rekan. Semua berkesan sejak saya kuliah di kampus Ngurah Rai ini, tetapi ada yang sangat berkesan sekali. Di sini para pembimbing, para dosennya itu penuh kekeluargaan. Itu yang di sini akhirnya mempererat antara hubungan mahasiswa dan dosen, sehingga kita tidak merasa istilahnya itu dididik atau diajar, tapi secara kekeluargaan semua. Boleh dijabarkan sedikit secara kekeluargaan ini bagaimana? Apakah nilainya kekeluargaan juga atau bagaimana? Mungkin diceritakan buat teman-teman dan juga buat adik-adik juga ya. Ya, kekeluargaan di sini, apa yang menjadi kendala kita di kampus itu dapat kita terpecahkan gitu. Mungkin saya sering tidak mengerti apa itu, karena dari lompatan ekonomi ke hukum masih ada yang kurang. Saya konsultasi ke dosen, akhirnya dosen memberikan arahan yang benar dan tidak merasa didikte ataupun diajar istilahnya secara paksa itu tidak, tapi disampaikan sesuai dengan apa yang jadi tema yang harus disampaikan. Gitu. Berapa tahun menempuh MH-nya tempo hari? Kalau nggak salah 1 tahun 8 bulan, 2 tahun hampir Bu. Hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun, 2 tahun 8 bulan plus mungkin hampir 2 tahun. Saya juga ingin rekonfirmasi nih buat dosen-dosen kami di Universitas Ngurah Rai. Apakah setelah Pak Bagus lulus dari MH ini pengetahuannya, ilmunya itu berguna tidak di tempat kerja? Oh Bu Prof, kami kalau ilmunya itu sangat berguna Bu. Karena kami bagian legal atau litigasi itu di bank itu harus tahu mengenai hukum. Jadi dengan kuliah di kampus Ngurah Rai ini, saya tahu banyak mengenai proses hukum yang sebelumnya saya tidak tahu Bu. Sehingga mungkin karena di depan saya aja nih ngomongin. Enggak, Bu Prof. Dan memang apa yang jadi harapan manajemen kami dari Bank Mandiri itu memang semua terpenuhi dari kampus Ngurah Rai ini, Bu. Nah, berarti nanti Pak Bagus juga ngajak teman-temannya dong juga ya. Pasti, Bu, pasti. Yang di Bank Mandiri begitu. Ajak semua kuliah di Universitas Ngurah Rai. Yang jelas kami pastinya kita lah ya. Artinya karena Pak Bagus juga sudah menjadi bagian keluarga besar Universitas Ngurah Rai, yang jelas kita bisa berkomunikasi untuk mencari solusi ya kekurangan-kekurangan kami. Kan pada prinsipnya kami juga sangat senang berbenah nggih Pak Bagus nggih. Nah, Pak Bagus, saya ingin juga Pak Bagus berbagi pengalaman ya, khususnya kepada adik-adik mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan di Universitas Ngurah Rai, apa tips dan triknya sehingga Pak Bagus bisa kelar kuliahnya dalam waktu yang ditentukan begitu ya, tidak molor seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa tips dan triknya
setelah S2 kembali lagi ke S1, nggak malu tuh ya. Ini suatu pengalaman yang unik ini adik-adik mahasiswa ya. Yuk ceritakan ke semua. Kalau malu sih enggak, Bu. Karena ini tuntutan suatu manajemen yang kalau manajemennya tidak nuntut dari dalam hati juga nih, Bu. Karena kita kan, maaf, ini tidak selamanya bekerja di instansi atau pemerintah tertentu. Suatu saat kita akan purna bakti, Bu, pensiun. Kembali ke masyarakat. Kembali ke masyarakat. Nah, disitulah mungkin untuk lawyer kami buka kembali. Mau jadi lawyer ternyata ya. Pak Bagus Anom ini bocorannya ingin jadi lawyer suatu saat. Tapi karena masih bekerja di sebuah instansi ya, kan sambil-sambil begitu boleh kan lawyer itu meskipun juga bekerja di suatu tempat ya masih bisa ditekuni karena ilmu itu berkembang ya Pak Bagus ilmu hukum juga berkembang dan kita juga selalu ingin menambah update dari ilmu tersebut karena kalau zaman dulu saya masih ingat di perbankan tidak ada departemen legal-legalan ya. Ya, benar, Bu, benar. Baru-baru akhir-akhir ini saja ada yang namanya departemen legal seperti itu dan bank, apalagi bank besar, bank BUMN itu wajib hukumnya ya memiliki departemen legal ini ya. Ya, benar. Ya itu pengetahuan saya. Tapi kalau sejatinya bagaimana itu Pak Bagus? Kalau dari proses berjalannya, Bu, itu setelah saya proses di bekerja, di kuliah setelah ekonomi, nah setelah bertemu dengan rekan-rekan, ternyata ke depannya itu hukum sangat diperlukan lagi. Jadi saya juga akan berkuliah di hukum ya, S1. Nanti siapa tahu juga ingin seperti Pak Bagus Anom, suatu saat ingin menjadi lawyer begitu. Nah, Pak Bagus kan ada sarjana ekonomi dan juga ada magister hukum. Sebentar lagi ada nambah satu lagi gelarnya sarjana hukum. Apa hubungan antara sarjana ekonomi antara ilmu atau pengetahuan ekonomi dengan hukum ini? Kalau secara garis lurus memang enggak, Bu, tapi semua itu berhubungan. Karena kita dalam proses belajar itu tidak memungkinkan dari ke bidang lain, demikian, Bu. Kalau di ekonomi pasti ada hubungannya dengan ke hukum. Demikian juga hukum pasti ada hubungan ke ekonomi. Dalam kasus contoh seperti kami di perbankan menangani debitur yang bermasalah. Karena sekarang masyarakat sudah melek hukum istilahnya, Bu Prof. Tahu hukum, kita tidak sembarangan ataupun gegabah bertindak walaupun itu debitur yang bermasalah. Nah, jadi adik-adik mahasiswa dimanapun berada, di perbankan bukan saja bidang ekonomi yang dibutuhkan, tapi juga bidang hukum dan barangkali bidang-bidang lainnya yang kita belum ketahui. Dan kita juga akan melihat bagaimana perkembangan ke depan kan itu ya Pak Bagus nih. Nah, ini membuktikan saya ingat sekali beberapa hari yang lalu Menteri kita, Wamen terutama ya, Wamen kita yang cantik itu ya, yang baru mengatakan bahwa keilmuan atau sains, antara sains yang satu atau keilmuan pengetahuan satu itu selalu berhubungan dengan yang lainnya. Nah, ini kita sudah membuktikan bahwa sarjana ekonomi juga akan dibutuhkan juga sarjana-sarjana yang lainnya. Nah, untuk itu adik-adik jadi kita dengarkan ya pengalamannya Pak Bagus ini luar biasa sehingga adik-adik dituntut selalu
mengupdate keilmuannya atau knowledge-nya itu harus diupdate karena setiap tahun, setiap saat itu berkembang ya. Baik Pak Bagus. Nah, barangkali ada harapan-harapan untuk adik-adik mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan di Universitas Ngurah Rai berdasarkan pengalaman Pak Bagus selama berkuliah di Magister Hukum. Teman-teman yang masih kuliah di pasca sarjana, tetap semangat apapun kendala yang dihadapi. Dan jika dalam proses mengajar diskusikan dengan dosen pembimbing, saya yakin itu ada jalan keluarnya. Dan satu, kalau kita di rumah, pakailah otak di rumah. Kalau kita belajar, pakai otak belajar. Jadi membaginya harus berdasarkan dan sesuai dengan tempatnya. Demikian. Jadi time management katanya ya, time management pada saat bekerja fokus di pekerjaan, pada saat mengikuti perkuliahan fokus juga di perkuliahan, handphonenya tidak boleh jalan terus ya, sehingga pikirannya bercabang ya. Baik, terima kasih banyak Pak Bagus Anom Suyatmike yang sudah meluangkan waktu untuk acara Meet dan Greet pada hari ini. Ya, semoga tidak bosan dan selalu support untuk alma mater Universitas Ngurah Rai. Baik, adik-adik mahasiswa, keluarga besar Universitas Ngurah Rai, demikianlah tadi bincang singkat kami, bincang sangat sederhana kami menghadirkan salah satu alumni dari Magister Hukum, Bapak I Bagus Anom Suyatmike SEMH, yang saat ini sedang juga mengikuti perkuliahan di strata 1 sarjana hukum. Ya, kita nantikan kapan beliau akan tamat sehingga nyambung katanya ya, SEMH SH begitu ya gelarnya. Baik, salam sehat untuk kita semua.